Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi tentang strategi menarik investasi. Sekarang giliran Pak Rosa merespons. Mudah-mudahan Pak Bahlil sabar dulu, mendengar dulu senior bicara nih Pak. Pak Rosa, silakan Pak. Terima kasih Pak Primus. Dan tadi kita sudah dengarkan yang dituturkan dan disampaikan oleh Kepala BKPM, Pak Bahlil, dan sebetulnya itu sudah semua yang kita mau bicarakan di sini gitu. Tetapi saya setuju sekali, memang tadi sudah disampaikan. Mungkin saya akan hanya menambahkan saja bahwa kan kontribusi investasi ini memang sangat signifikan ya, nomor 2 setelah domestic consumption kita, yang dimana tadi kurang lebih 32-33% terhadap GDP kita. Nah memang kita harus akui ini adalah masa-masa yang tidak mudah untuk menarik investasi. Karena terutama investasi luar negeri, karena memang tadi disampaikan oleh Pak Bahlil, seluruh dunia ini terdampak oleh COVID-19 ini, sehingga untuk menarik ini itu tidak mudah. Itu yang pertama. Dan juga kalau kita lihat PR-nya yang di kita juga memang banyak yang harus diselesaikan. Tadi juga sudah disampaikan seperti overlapping peraturan, tumpang tindih peraturan, konsistensi kebijakan pemerintah yang suka berubah-ubah juga, produktivitas tenaga kerja, biaya logistik yang relatif masih tinggi, perpajakan, sehingga menjadikan kita ini ekonomi biaya mahal. Nah memang tadi sudah disampaikan salah satu strateginya yang memang menjadi harapan. Jadi sebenarnya ini bukan harapan kita saja, tapi banyak hal ini ditunggu oleh terutama oleh foreign chambers, oleh kedutaan-kedutaan asing, dan juga oleh para pengusaha asing. Karena mengenai Omnibus Law ini tadi sudah disampaikan. Dan kalau boleh saya tambahkan, Omnibus Law ini sedang berlangsung pembahasannya, Pak Primus. Sedang berlangsung. Sedang berlangsung karena saya juga sudah ada beberapa kali melakukan hearing, ya. Dan hearing ini sangat terbuka, bisa dilihat di YouTube, dilakukan oleh DPR, sangat transparansi, memanggil semua pihak, dan memang harapannya bisa diselesaikan pada akhir bulan ini, gitu ya. Termasuk nanti pemanggilan mungkin yang agak ramai terhadap teman-teman dari Serikat Buruh. Dan boleh saya sampaikan, minggu lalu sebetulnya hari Kamis, pembahasan dengan teman-teman Serikat Buruh yang jumlahnya tadi 6, 2 walk out, yaitu sehingga ada 4 yang meneruskan, itu baru saja rampung minggu lalu. Jadi sudah ada kesepakatan walaupun tidak secara menyeluruh. Jadi boleh kita sampaikan ini suatu hal yang positif. Jadi dari 6, 4 tetap melanjutkan diskusi dan mencari solusi-solusi. Dan ini juga sudah ini dimediasi oleh jadi 3 parti, oleh Kementerian Tenaga Kerja, disupervisi oleh Kementerian Pak Menko Perekonomian, kemudian oleh kami, dan juga oleh 6 perwakilan Serikat Buruh. Jadi ini satu hal yang positif. Dan memang kalau kita lihat itu menyangkut, tadi sudah disampaikan, saya tidak mengulangi, ini kan memang walaupun tidak akan menjawab semua, tapi akan menjawab hal-hal yang memang harus kita lakukan dari dahulu kala. Ini kan reformasi struktural. Negara-negara lain sudah melakukan di 2008, 2010 seperti Malaysia, Thailand, Vietnam sudah melakukan dari jauh-jauh hari. Nah, dengan ini diharapkan tentunya membuat iklim investasi kita menjadi lebih baik. Ease of doing business kita yang mungkin selama 2 tahun ini stagnan di nomor 73 ini bisa naik lagi peringkatnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita ingin number 40 ya untuk ease of doing business kita. Dan kalau kita lihat dari ease of doing business kita, yang masih kita lemah itu di bidang-bidang yang jawabannya ada di Omnibus Law. Contohnya seperti memulai bisnis, starting the business, kemudian seperti permit, construction permit, register properti, kemudian juga termasuk pembayaran pajak dan yang lain-lain. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Kepala BKPM bahwa nih Omnibus Law menjadi hal yang sangat krusial. Dan
kemarin saya juga mungkin 2 hari yang lalu bicara juga dengan penasehat investasi dari mantan penasehat investasi dari USAID dari Amerika, dan dia menyampaikan bahwa mereka sangat menunggu nih Omnibus Law ini. Karena contohnya saja kita ini obesitas peraturan. Obesitas peraturan. Obesitas peraturan. Kenapa? Karena kalau peraturan dari misalnya dari peraturan pusat itu kurang lebih yang berhubungan dengan investasi itu 8.800 peraturan lebih. Kalau dari peraturan menterinya itu 14.800 lebih. Peraturan daerahnya itu hampir 16.000. Begitu banyak peraturan sehingga kita bilangnya obesitas regulasi nih. Nah, ini akan coba ditata ulang lagi seperti yang disampaikan Kepala BKPM di dalam Omnibus Law ini. Intinya apa? Ini untuk menyederhanakan, menselaraskan semua kebijakan-kebijakan ini sehingga tidak ada lagi nih tumpang tindih atau overlapping yang membuat iklim investasi kita ini menjadi turun, karena kembali lagi kita competing nih with our neighboring countries. Karena sebetulnya seperti negara Amerika, Eropa dan Jepang itu sudah memberitahu untuk para perusahaannya keluar dari China. Amerika aja ada 1.000 perusahaan mereka perintahkan untuk keluar dari China. Kemudian Eropa, kemudian Jepang malah memberikan insentif sampai 2 triliun rupiah untuk perusahaan-perusahaan Jepang ini keluar dari China supaya mereka tidak terkonsentrasi di global value chain-nya di China. Nah, ini kan kesempatan, dan saya tahu hal ini sudah disikapi dengan cepat oleh Kepala BKPM sehingga sudah mulai ada yang masuk ke Indonesia. Tetapi kembali lagi yang saya mau sampaikan, kita ini competing loh. Kita ini berkompetisi dengan negara-negara lain yang terus melakukan reformasi kebijakannya, reformasi peraturannya, dan produktivitasnya, sehingga ini juga kita harus lakukan gitu. Dan diharapkan ini akan menjadi suatu hal yang sangat positif, karena satu hal lagi yang saya mau sampaikan di sini, di satu sisi kita ingin mengundang investasi yang masuk ke Indonesia. Tetapi di sisi lain yang perlu saya sampaikan juga bahwa kita juga perlu menjaga investasi yang sudah ada di Indonesia nih. Ya, itu hal yang sangat penting. Jangan sampai kita mengundang investasi masuk, tapi yang di dalam ini justru kalau kita lihat kan kemarin Chevron mulai keluar, ya kan, kemudian ada perusahaan lain mulai keluar. Nah, ini juga harus kita jaga gitu. Karena mereka juga adalah marketing tools kita nih yang sangat powerful. Jadi memang kembali lagi kebijakan itu, konsistensi kebijakan menjadi sangat penting. Karena kalau saya bicara dengan mereka, kenapa mereka keluar, mereka bilang ini karena konsistensi kebijakan yang kadang-kadang berubah. Itu yang membuat mereka memutuskan, wah ini produktivitas juga dari tenaga kerja perlu ditingkatkan. Hal-hal itu yang menjadi pertimbangan mereka juga. Nah, oleh sebab itu, tapi saya sih melihatnya, saya mengapresiasi Kepala BKPM dan jajarannya ya, di tengah tekanan tekanan kesehatan dan perekonomian yang besar ini masih bisa mendapatkan investasi dalam maupun luar negeri, dan penurunannya itu tidak signifikan gitu. Kalau dibandingkan dengan negara lain itu penurunannya cukup signifikan. Nah, oleh sebab itu kita juga kan kita tahu nih investor paling besar kita selama ini negara-negara apa saja. Ya tentu pertama Singapura, China, dan kalau kita lihat ada dari beberapa negara ini kan sudah mulai agak pulih, seperti China sudah mulai agak pulih relatif, dan ya kita memang harus aktif gitu, harus aktif untuk terus meyakinkan mereka. Dan tadi seperti disampaikan oleh Kepala BKPM juga saya apresiasi ya, karena yang mau masuk yang sudah kurang lebih berapa tadi 700 triliun yang tertahan, kan itu suatu hal yang sudah di depan pintu tapi tertahan gitu, karena kembali lagi regulasi yang tumpang tindih dan yang lain-lain. Nah, ini kan sudah berhasil untuk dicarikan solusinya, sehingga kurang lebih tadi disampaikan 400 triliun oleh Kepala BKPM ini sudah mulai berjalan. Nah, ini kita tidak ingin hal-hal seperti ini kan terulang lagi. Jadi memang kembali lagi Omnibus Law akan memainkan peranan yang sangat penting sekali dalam rangka kita mencari atau menarik
investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga penciptaan lapangan pekerjaan itu menjadi meningkat, karena ini adalah PR kita yang paling utama, apalagi di tengah COVID-19 ini kita ketahui yang dirumahkan dan di PHK makin meningkat, yang menganggur makin bertambah, angka kemiskinan juga makin meningkat, sehingga penciptaan lapangan pekerjaan menjadi suatu hal utama yang harus kita lakukan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosan. Silakan Pak Mardhani merespons Pak. Tadi penekanan mendukung Omnibus Law tadi Pak Rosan. Ya, terima kasih Pak Primus, izin senior Bang Bahlil dan Bang Rosan. Apa yang disampaikan oleh Kepala BKPM bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu harus segera selesai dengan cepat, itu yang ditunggu para pengusaha, apalagi pengusaha anak muda khususnya di HIPMI. Karena tidak mungkin strategi menarik investasi kalau aturan birokrasi dan regulasi masih moncar-mancir antara daerah, antara provinsi dan kabupaten, habis itu provinsi dan pusat. Semua perselisihan itu ada jawabannya di Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa ada permasalahan di daerah-daerah? Ya karena ada beberapa kewenangan-kewenangan yang ditarik dari kepala daerah dulu. Zaman saya bupati, ditarik kewenangan itu ke gubernur. Sekarang gubernur ditarik lagi kewenangannya di pusat. Sehingga bersamaan dengan semangatnya Pak Presiden menginginkan kepengurusan perizinan itu semuanya di satu pintu, di mana kepengurusan satu pintu ini dikuatkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa hal yang perlu juga menjadi pertimbangan dan konsentrasi. Apalagi Kepala BKPM selalu sering menyebutkan investasi asing, di mana beliau juga menyebutkan ada investasi asing dan ada investasi Nusantara. Maksudnya investasi Nusantara ini pengusaha atau konglomerat-konglomeratnya Indonesia. Kita juga harus memperhatikan bagaimana dia juga mendapatkan karpet merah sama seperti perusahaan asing. Contoh yang terjadi misalnya di nikel, selama ini Pak Presiden menginginkan kita naik kelas, di mana naik kelas bagi saya yang dimaksud mungkin oleh Pak Presiden, bahwa naik kelasnya kita dulunya penambang nikel, sekarang kita menjadi penambang atau pengusaha smelter. Di mana sekarang kalau pengusaha smelter, kalau kita menanyakan apakah kita naik kelas, saya rasa kita tidak naik kelas. Kenapa tidak naik kelas? Masalahnya pabrik yang datang adalah pabrik bukan orang Indonesia atau bukan anak bangsa. Yang datang adalah pabrik dari asing, datang ke Indonesia, berinvestasi di Indonesia, yang dulu dia membeli barang nikel, harus dikirim ke Indonesia, harus dikirim dari Indonesia ke Cina, butuh biaya $11 sampai $13. Sekarang dia tidak perlu bayar lagi $11 sampai $13 untuk membeli bahan baku nikel di Indonesia, karena pabriknya sudah ada di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah penambang mendapatkan kenaikan harga dari pabrik yang dibangun di Indonesia untuk penambang nikel? Malah terjadi sebaliknya, tidak ada kenaikan harga bagi penambang nikel untuk pabrik asing yang membeli yang ada di Indonesia. Berarti itu bukan yang diinginkan oleh Pak Presiden. Nah, kalau iup saja dalam aturan, boleh asing memiliki 49%, tidak boleh daripada 51%. Berarti pabrik-pabrik smelter pun juga boleh dibikin aturan bahwa untuk menjaga sumber daya alam kita, bahwa kita mau menaikkan kelas bangsa kita dulu penambang nikel, sekarang mempunyai pabrik, bisa saja juga dibikin aturan regulasi bahwa asing tidak boleh memiliki lebih daripada 51% pabrik smelter. Sehingga berikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha nasional dan pengusaha-pengusaha anak muda yang ikut berinvestasi di sana. Sehingga apa yang diinginkan Pak Presiden, kita naik kelas, dulunya penambang nikel, ikut juga berinvestasi menjadi pemilik pabrik nikel. Sehingga energi masa depan, di mana nikel Indonesia adalah yang terbaik di dunia, tanpa perlu kita mengundang asing pun, asing akan datang ke Indonesia. Kenapa? Karena bahan bakunya ada di sini. Dan ini adalah energi masa depan, dan ini adalah kesempatan Indonesia untuk menjadi Indonesia yang terbaik di sebelum-sebelumnya, karena energi tidak dijawab lagi dengan minyak, tidak dijawab lagi dengan batu bara, tapi akan dijawab dengan nikel. Mungkin itu, Pak. Ya. Nah, Pak Kepala, terima kasih masih menunggu. Jadi dari Ketua Kadin dan Ketua HIPMI,
ada beberapa angle. Pertama, keduanya mendukung ini proses penggodokan di DPR undang-undang tentang cipta kerja, Omnibus Law, segera selesai, mendukung full. Barangkali tinggal organisasi serikat pekerja barangkali ya. Yang kedua, dari Pak Rosan, bagaimana strategi dari pemerintah, BKPM, untuk menangkap perusahaan-perusahaan yang selama ini ada di Tiongkok. Karena menarik kalau diperintah oleh negara cepat keluar, jangan terkonsentrasi satu negara. Begitu ada masalah, repot seperti dialami pada masa pandemi COVID ini. Semua menumpuk di satu negara. Kemudian, angle menarik juga adalah berilah juga karpet merah kepada perusahaan nasional. Jadi jangan sampai pengusaha yang sudah nasional tidak diperhatikan. Berilah sama perlakuan kepada perusahaan asing. Kemudian perusahaan yang sudah ada di Indonesia juga diperhatikan, jangan sampai yang sudah ada mereka keluar. Itu kira Pak Kepala. Merespon, silakan Pak. Masih mute Pak. Unmute Pak. Ditekan dulu Pak. Masih unmute Pak. Udah. Silakan. Ya. Baik, pertama saya harus memberikan apresiasi pandangan objektif dari Ketum Kadin sama Ketum HIPMI. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa Undang-Undang Omnibus Law, saya sendiri mengakui bahwa perlu ada penyempurnaan dalam beberapa bagian. Ruang penyempurnaan ini masih ada. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama untuk melakukan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Ini bukan kepentingan siapa-siapa, bukan. Yang kedua, ini orang seperti kita balap mobil, orang udah pakai, mungkin orang udah pakai mesin jet, kita masih pakai mesin tahun 90-an, ya gimana sampai mati pun nggak bisa kita kejar mereka. Jadi Pak Jokowi mengatakan begini, ke depan itu, iya bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lamban. Nah kita ini, negara sudah besar, ngangkat dirinya aja susah karena aturan terlalu banyak. 10.000 lebih aturan, Pak. Sampai-sampai saya sendiri, mau 5 tahun kita andaikan pun ada masa jabatan kita 5 tahun, belum tentu bisa hafal itu undang-undang. Banyak kali, Pak. Wah, saya bilang, Masya Allah, saya bilang, ini kalau begini model pengurusan, kalau memimpin perusahaan udah bangkrut di perusahaan. Karena CEO mau belajar aturan aja udah terlalu lama. Gitu. Makanya saya katakan bahwa tidak efektif. Nah, bahwa kemudian kita pemerintah dalam memberikan pelayanan, khususnya saya di BKPM, saya tidak pernah memilih-milih bahwa asing harus dikasih karpet merah. Enggak. Contohnya apa? Kawasan industri di Batang yang kami baru buat ini, yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, itu adalah kawasan yang dimana izinnya semua diurus semua lewat BKPM. Jadi izin gubernur, izin bupati, semua sentral nanti di BKPM. Silakan Bapak Ibu datang bawa modal, bawa teknologi, izinnya BKPM yang urus. Tidak hanya itu, insentif fiskal pun kita kasih. Sekarang BKPM sudah punya kewenangan untuk memberikan insentif fiskal tentang tax holiday, tax allowance, impor barang modal, semua dari sana. Jadi, dan kita kasih kawasan juga untuk UMKM. Jadi Ketum Maming, jadi saya siapa-siapa yang mau datang, kabari saya aja nggak apa-apa. Saya juga kan pengusaha dari daerah, nggak mungkin lah. Apa urusannya kita ini dari langit pun selama masih memenuhi undang-undang, kita layani kok. Jangankan dari luar, jangankan dari dalam, dari luar aja kita lakukan apalagi dari dalam. Jadi yang penting pengusahanya jangan abu leke. Karena pengusaha kita ini mulai tinggi juga Pak. Bapak jangan pikir bahwa semua pengusaha ini gayanya udah bagus semua. Aduh minta ampun. Ada pengusaha ini juga. Ini penghasilan 1 cerita 100. 1.000. Ini kadang-kadang terkecoh juga kadang-kadang Pak. Ibu-ibu ini kan dari omset 60 juta. Ngerti ini permainan di lapangan ini kan gitu. Nah tapi yakinlah bahwa insya Allah kami di BKPM akan melayani semaksimal mungkin. Pak, Bapak bayangkan, saya kadang-kadang jam 12 malam pun ditelepon sama teman-teman Kadin, teman-teman HIPMI, atau teman-teman organisasi lain. Saya respon, Pak. Karena saya juga pernah merasakan bagaimana dulu menjadi pengusaha kalau dipimpin sama pejabat.
Iya. Izin ini dikasih harus store dulu. Harus ketemu si A dulu, si B dulu. Waktu habis ketemu orang. Bagaimana perusahaan kita bisa naik? Menyangkut Pak Maming, saya setuju tentang nikel Pak Maming. Saya sudah ketemu Pak Presiden dan saya sudah laporkan. Dan perintah Bapak Presiden, pengusaha lokal jangan dimatikan. Wajib untuk dijaga. Tetapi juga investasi, investor juga harus dijaga juga. Oleh karena itu, kemarin sudah kita membuat keputusan bahwa sudah ada HPM, harga perkiraan paling rendah itu yang dibuat oleh SDM. Itu kami sudah rakor, sudah putus dengan Pak Luhut sebagai Menko, kami sudah putus di situ Pak. Jadi harga $30, NI 1,8 ya kalau tidak salah itu Pak Maming, wajib untuk dibeli oleh smelter. Dengan barang tentu jumlahnya ya silakan diatur. Kalau kapasitas smelternya 10 juta, jangan kalian jual 50 juta metrik ton. Sampai mati pun itu namanya bukan bisnis namanya, itu abuleki juga. Nah, kalau kemudian smelternya nggak mau, kita cabut izinnya bos. Sudah ada keputusan ini. Karena memang nakal juga nih smelter ini. Awas juga mereka ini. Aku bilang, ngomong ke sama Pak Luhut, Pak, mereka ini dapat untung banyak. Jadi jangan juga, dan Pak Luhut orangnya setuju kok beliau. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa seolah-olah bahwa ada yang maunya begini-begini, nggak ada. Dan Pak Luhut sudah memutuskan di situ. Apabila ada smelter yang tidak taat pada keputusan HPM pemerintah, maka izinnya dicabut, Pak. Nah, nanti main-main lagi, saya akan melakukan peninjauan terhadap insentif fiskalnya. Main-main lagi, turun bikin penelitiannya. Bila perlu langsung cabut, selesai. Negara ini harus dijaga marwahnya. Jangan pengusaha mengatur negara. Negara memfasilitasi lewat regulasi untuk pengusaha. Begitu Pak Maming. Jadi jangan pernah meragukan kesetiaan saya kepada teman-teman pengusaha daerah. Iya. Saya dulu saja, saya belum jadi di pemerintah, ribut terus dengan pemerintah Pak. Dulu. Sekarang saya nggak mau kalian ribut sama saya gara-gara kelakuan saya gitu. Menyangkut dengan Pak Rosan sebentar Pak. Saya setuju sekali sama Pak Rosan. Memang Pak Rosan ini menyangkut data-data, tidak perlu dipungkiri lah. Memang Ketum Kadin ini mengetahui semuanya. Tetapi yang terpenting begini Bang, ini teman-teman buruh juga harus betul-betul kita dudukkan secara proporsional agar mereka tidak merasa bahwa kita tidak berpihak juga kepada mereka, tapi kita win-win. Tapi buruh juga jangan minta terlalu banyak-banyak juga, jangan aneh-aneh juga gitu. Jadi kita cari jalan tengah. Pengusaha kita jaga, tetapi juga rakyat khususnya buruh itu juga kita bisa mengakomodir kepentingan mereka untuk kesejahteraan mereka. Saya pikir itu Pak Primus. Ya, baik. Pemirsa, menarik sekali kita segera masuk sesi ketiga. Bagaimana agar investasi bisa terdongkrak pada kuartal ketiga dan keempat ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.